البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-babus sab'un, bab yang ke-70, fadlul ikhtilat bin nas wa huduri juma'ihim wa jama'atihim. Keutamaan bercampur, yaitu bergaul dengan umat manusia dan menghadiri sholat-sholat Jumat mereka dan sholat-sholat jamaah mereka. Dalilnya, pembahasannya telah kita lewati sebagian. Kalau yang masalah uzlah, ini yang sebelumnya. Kemudian kalau yang masalah bergaul, ini jelas hadis sebelumnya, bab sebelumnya semuanya terkait dengan pergaulan dengan umat manusia. Baik, kata Imam Nawawi, ini sama sekali beliau tidak mendatangkan apa hadis. Karena apa? Karena sebenarnya telah dilewati. Hadis itu yang telah kita lewati semuanya menunjukkan keutamaan yang ini. Wa masyahidul khair wa majalisudz dzikr ma'ahum, yaitu apa? Menghadiri momentum-momentum kebajikan, masyahid, masyhad, yaitu apa? Peristiwa-peristiwa. Dan majelis-majelis zikir bersama mereka. Bukan berarti zikir jama'i. Kalau ini jelas diingkari oleh para sahabat karena Nabi tidak mengajarkan itu. Tapi apa? Misalkan habis sholat lalu masing-masing zikir, ini sebenarnya adalah majelis zikir. Karena semuanya berzikir walaupun tidak harus dipimpin dengan satu suara. Ini adalah majelis zikir. Demikian pula majelis ilmu adalah majelis zikir karena di situ nama Allah disebut-sebut dan syariatnya diingat dan seterusnya. Ini semua majelis zikir. Wa iyadatu maridihim, menjenguk orang-orang sakit. Nah, jelas kalau orang uzlah tanpa menjenguk orang sakit, dia kehilangan pahala yang banyak. Makanya lebih utama adalah apa? Ketika ada orang sakit, dijenguk orang sakit itu dapat pahala banyak sekali. Fi khurfatil jannah, di buah-buah surga dia selama dia di situ. Wa huduru janaizihim, dan menghadiri jenazah-jenazah mereka. Di sebagian naskah itu memang ini masih tajuk, jadi tajuknya panjang sekali. Adapun kalau yang di Syekhuna Abu Amr di sini, beliau memeriksa dari 3 manuskrip, beliau jadikan tajuknya sampai yang tadi itu jama'atihim saja. Tapi nggak masalah, intinya semuanya kalam Imam Nawawi di sini. Menghadiri jenazah mereka, pahalanya tak calang-calang, pahalanya besar, yaitu apa? 1 qiraat. Kalau sekedar sholat menyolati, ini 1 qiraat, 1 gunung sebesar gunung Uhud. Kalau sampai jenazahnya itu diletakkan di pekuburan, maka dapat 2 gunung qiraat, sebesar 2 qiraat, 2 gunung Uhud. Ini pahala yang tak mampu kita bayangkan. Wa muwasatu muhtajihim, dan memberikan kelapangan pada orang-orang yang memerlukan. Ada orang yang perlu beras, kita bantu beras. Ada orang yang mungkin perlu bantuan tenaga untuk membangun rumah, kita bantu. Ada orang yang keretanya mungkin apa istilahnya itu? Stuck, berhenti di jalan, kita bantu tolak-tolak dan sebagainya. Intinya semua orang yang memerlukan bantuan dikasih ke lapangan. Atau mungkin ada orang musafir, bukan musafir, dia punya rumah. Musafir, dia hotel semuanya sudah di booking, dia bingung. Sudah kita bantu untuk tinggal di rumah kita, kebetulan rumahnya sangat luas dan sebagainya. Yang penting bukan malah pencuri, rumahnya bawa lari kalau kuat. Kuat bawa lari rumah. Malah mampu menampung musafir. Jayid. Jayid. Demikian pula kalau Syekhul Islam, yaitu orang-orang yang minta fatwa, orang-orang yang minta ilmu di jam manapun, beliau siap membantu. Baik. Jadi yang memerlukan ini keperluan yang sifatnya jasmaniyah ataupun rohaniyah, yang sifatnya duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Ini umum. Wa irsyadu jahilihim, membimbing orang yang jahil. Untuk apa? Agar dia jadi tahu bagaimana jalan yang betul, bagaimana apa saja yang diperlukan. Baik itu jahil masalah agama ataupun masalah keperluan sehari-hari. Nah, orang yang jahil kereta, mungkin dia asal main-main, akhirnya malah keretanya malah tambah rusak. Nah, perlu dibantu oleh pemain yang pakar. Oh, janganlah letakkan ini di sini, nanti keretamu nggak jadi kereta lagi nanti. Dibimbing yang baik-baik.
Baik. Wa ghairi dzalika min masalihihim, dan perkara yang lain dari kemaslahatan umat manusia. Liman qadara 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Untuk orang yang mampu memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Yang ma'ruf dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, ini ma'ruf di dalam akal manusia dan di dalam syariat. Ma'ruf dalam agama itu kita tahu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, tengok perkara-perkara yang ma'ruf. Yaitu apa, mungkin kalau cawan jangan diletakkan di tepi apa namanya, tepi meja, nanti takut tersenggol jatuh, tapi letakkan di tengah. Nah, ini juga perkara yang ma'ruf. Baik. Dan sebaliknya melarang dari yang mungkar, yang namanya suluar itu diletakkan di kaki, jangan di kepala. Ini juga bagus. Baik. Nanti adabnya jadi salah. Baik. Demikian pula slipper, walaupun slippernya adalah jenama yang sangat hebat, tempatnya di kaki bukan di kepala, dan seterusnya. Ini juga nahi mungkar yang baik. Baik, walaupun itu perkara duniawi. Nah, ini bermanfaat seperti itu. Nah, itu masalah. Tapi anak ketika nyebut itu sama sekali nggak ingat itu. Nggak ingat masalah capal, walaupun itu betul. Maksudnya case yang tepat itu. Seperti yang anak baca buku di Indonesia itu, nasihat yang baik. Yaitu apa? Walaupun, apa itu yang di bilik air tuh? Apa itu namanya? Sing. Bukan yang untuk tandas, untuk buang-buang itu. Walaupun itu baru, tapi apa? Tetap dia posisinya untuk itu, untuk buang hajat, bukan malah karena baru maka boleh kita gunakan sebagai apa itu yang disebutkan di buku itu, sebagai ganti cawan, ganti apa, nggak boleh, itu menjijikkan. Nah, kita dikasih tahu di sebagian negara justru dengan perkembangan teknologinya itu sebagian cawan atau apa itu pinggan dibuat dengan bentuk itu. Walaupun baru, walaupun bersih, tapi itu tak sesuai dengan fitrah manusia. Nanti sambil makan dia bayangkan yang lain, jijik. Tentunya menjijikkan. Nah, ini termasuk nahi mungkar, walaupun perkara duniawi, tapi itu betul. Tak layak itu dilakukan. Baik. Wa qam'i nafsihi 'anil idza, dan menahan dirinya jangan sampai mengganggu orang lain. Kalaupun tidak mampu nahi mungkar terhadap orang lain, diri sendiri juga harus apa itu, ada nahi mungkar. Wa sabrin 'alal adza, dan bersabar dari gangguan orang lain. Baik, ini pahalanya besar. I'lam, kata Imam Nawawi, annal ikhtilata bin nas 'alal wajhil ladzi dzakartu. Ketahuilah bahwasanya bergaul dengan umat manusia dalam bentuk yang saya sebutkan tadi, huwal mukhtar. Inilah yang terpilih dalam bentuk yang diizinkan syariat, bukan malah campur aduk lagi perempuan tanpa hijab, padahal ini bukan mahram, bukan itu pembahasannya. Alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atas ajaran tadi, wasairul anbiya, dan para nabi yang lain, shalawatullahi wasallamuhu alaihim. Baik. Wa kadzalikal khulafaur rasyidun, demikian pula para khulafaur rasyidun. Umar sering jalan ke pasar, tengok apa yang perlu dibaiki atau dibantu, bahkan sering jalan ke perkampungan pedalaman untuk memperhatikan apa yang dialami oleh rakyatnya dan sebagainya. Dan cerita banyak tentang Umar, juga tentang Ahmad bin Tulun, Raja Maghrib, kisah bagus-bagus, cerita cantik-cantik tentang itu. Bukan hanya apa, duduk di kursi kekuasaan, tapi sering keliling-keliling. Dan ini malah akan semakin dicintai rakyat kalau tipe penguasa seperti itu, suka tengok. Jadi jangan turun hanya ketika mendekati pemilihan raya, itu nampak tidak ikhlas. Tapi apa, memang menjalankan tugas sepanjang hidupnya, memang ketika dia sudah berikrar untuk membantu rakyat di masa pemerintahan, berarti memang bukan hanya di tahun terakhir. Tapi apa, memang setiap saat. Memang dia adalah bapaknya masyarakat. Wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa man ba'dahum min ulama'il muslimin, dan yang setelah mereka dari ulama kaum muslimin. Seperti sebagian ahli bait itu, siapa kalau tidak salah, Zaid bin Ali Zainul Abidin, yang setiap malam sering apa, memikul apa itu, goni-goni untuk membawa makanan asasi ke orang-orang miskin. Orang miskin tak tahu ini siapa, pagi-pagi tahu-tahu ada pembagian. Nah, ini menunjukkan apa, mereka suka untuk membantu masyarakat. Yang lain terang-terangan nggak masalah, untuk apa, menghidupkan syiar saling menolong sesama muslimin. Baik, kalau tidak demikian nanti malah orang akan menyangka apa, tak perlu membantu siapa-siapa di hadapan umum, walaupun malam-malam kita bekerja.
tak demikian. Tapi ini dikerjakan, yang itu juga dikerjakan agar syiar itu nampak, syiar ta'awun. Wa akhyarihim, dan juga orang-orang baik dari mereka. Memang prakteknya adalah demikian. Bergaul, berdakwah. Dakwah tidak harus di majelis ilmu. Di kedai kopi pun boleh bergaul. Mohon maaf, makan dengan tangan kanan, baca bismillah atau apa, dan bahasa-bahasa yang baik. Baik. Wa huwa madhabu aksarit tabi'in, dan ini madhab jumhur tabi'in. Wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka. Baik, yang lain yang memilih uzlah secara mutlak berdalilkan dengan apa? Mungkin selain dengan dalil yang telah dilewati, yaitu apa? Dengan perbuatan Uwais Al-Qarni. Walaupun kita tak punya dalil untuk mengatakan Uwais tak pernah bergaul dengan orang. Bahkan apa? Dalam Sahih Muslim, ketika ada kesempatan perang, beliau ikut haji, ikut perang, jumpa dengan Umar, jumpa orang-orang yang lain. Tapi ketika tidak diperlukan, memang beliau lebih suka membantu ibunya dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Tapi bukan berarti secara mutlak, mungkin tetap sholat jamaah dan seterusnya. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad. Ini juga pendapat Syafi'i dan Ahmad. Wa aksarul fuqaha, pendapat jumhur fuqaha radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pembahasannya lebih panjang di dalam Al-Uzlah punya Imam Al-Khattabi. Bagus sekali. Dan beliau ulama tua ya, tahun 400-an, 400 Hijriah, tua sekali. Kitab yang bagus di situ. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaknya kalian saling menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong di dalam dosa dan permusuhan. Terjemah yang mudah. Adapun dalam tafsir-tafsir, udwan ini adalah i'tida, yaitu sikap melampaui batas. Ta'awun menunjukkan apa? Ada pergaulan, kumpul-kumpul dengan orang, mungkin apa? Membantu membersihkan sungai yang kotor, yang tersumbat, atau membantu membersihkan longkang, atau membantu membangun rumah, atau menggali sumur dan sebagainya. Ya, sungai juga mungkin. Intinya ta'awun. Wal ayatu fi makna ma dzakartuhu katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat yang semakna dengan apa yang saya sebutkan tadi itu banyak dan telah diketahui. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin yang lelaki dan kaum mukminin yang perempuan sebagiannya adalah penolong bagi sebagian yang lain. Makanya Syekh Yahya mengatakan kalau kebetulan di suatu tempat yang sepi ada wanita yang perlu bantuan, tak ada orang siapapun, maka dan dia perlu bantuan, itu harus membantu. Tak boleh engkau membiarkan dia terlantar, tahu-tahu dijahati orang. Tapi tentunya apa? Ketika keadaan tidak ada kecurigaan, kalau mengkhawatirkan seperti kes-kes yang terjadi di Yaman beberapa tahun yang lalu, orangnya niatnya baik membantu, ternyata apa? Wanita ini adalah apa? Anggota perompak. Orang ingin membantu, tahu-tahu malah dirompak. Nah, ini tentunya apa? Salah. Tapi apa? Kalau kita tengok sepertinya memang perlu dibantu, ya dibantu semampunya. Baik. Atau seperti yang kisah nyata yang anak baca di Arab itu, di Timur Tengah itu, kalau nggak salah di Uni Emirat, ada orang malam-malam dia balik, dia ingin membantu karena apa? Ada seorang ibu sedang membawa anaknya di bawah pokok, anak perempuannya hamil tua dan sudah sangat kesakitan. Nah, dia niatnya baik, tapi ternyata dimanfaatkan. Begitu sampai di hospital, langsung si ibu ini mengatakan, ini adalah suami anakku. Wah, pening dia. Padahal dia punya istri di rumah. Kasihan kalau seperti itu. Dan ternyata apa? Ini adalah hasil dari perzinaan. Tapi daripada wanitanya ini malu, nggak punya suami, sudah penolongnya dianggap sebagai suami. Akhirnya dituduh di polis. Ini dia ingin coba lari, tak mau tanggung jawab. Dia pening, saya cuma mau bantu aja. Kasihan dia. Tapi kalau emang tidak ada kekhawatiran apa-apa, hukum asalnya yang perlu dibantu memang kita wajib membantu. Memang kadang-kadang kebaikan orang dimanfaatkan untuk keburukan. Akhirnya orang jadi tak berani berbuat baik di jalan-jalan yang sepi daripada kita kena nanti. Tapi hukum asalnya memang apa? Yang wajib dibantu. Baik, wallahu a'lam. Tapi akhirnya dia selamat. Dia selamat kenapa? Ketika diperiksa, ternyata apa? Dia mandul. Akhirnya, nggak mungkin ini anak engkau. Akhirnya dia selamat. Ternyata ada hikmahnya dia itu mandul. Ya, keselamatan diri lebih utama daripada keselamatan orang yang kita tak tahu betulkah dia perlu bantuan. Tapi memang dalil-dalil banyak mewajibkan untuk membantu, seperti apa? Yang Sofwan bin Mu'attal membantu Aisyah itu.
Walaupun ternyata malah munafikun mencela beliau, kasihan, padahal niatnya baik. Sambil tengok-tengok keadaan. Jadi lebih baik sih sekarang senang, kita tinggal apa? Telepon 911 atau apa, ini ada wanita yang perlu dibantu atau apa. Kalau saya tak mampu lah, nanti takut orang rumah marah atau apa misalkan. Nah, nanti tinggal apa? Polis-polis yang membantu atau bomba atau apa. Baik, wallahu a'lam. Nah, scammer atau apa tuh. Dulu insiden orang suka bantu. Sih paling nggak nelpon pakai 911 atau apa gitu. Tapi dia mati ke apa. Iya, ya itu wajar memang. Untuk kemaslahatannya lebih besar. Juga dokter-dokter buka bantu. Hmm. Jalan insiden kan kita patutnya ni lebih baik kita telefon pihak Ya ke pihak yang resmi aja, sahih. angkat bunuh kita waktu ke hospital. Tahu-tahu patah tulang atau apa tambah patah. Banyak berlaku. Hmm. Buang punya.